warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas ini. Dan tak lupa pula kita hantarkan selawat serta salam kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam kebenaran ini hingga kita rasakan sampai saat ini. Nah, sebelum kami masuk di pemaparan materinya, di sini kami ingin memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sedawati dengan NIM H0324505, dan saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitrayani dengan NIM H13435. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM H0324029. Perkenalkan, saya atas nama Islam Sri Arif dengan NIM H03444. Perkenalkan, nama saya Mimalina dengan NIM H03439. Dan perkenalkan, nama saya Karbela dengan NIM H03431. Perkenalkan, nama saya Rafa dengan NIM H03449. Perkenalkan, nama saya Sadi dengan NIM H03245. Nah, itulah teman kelompok saya. Adapun judul dari materi kami yaitu analisis karakteristik peserta didik. Untuk lebih jelasnya saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materi. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan latar belakang. Karakteristik peserta didik merupakan entitas yang mendukung, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang beragam. Keragaman ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial budaya. Artinya, setiap peserta didik memiliki perbedaan atau keunikan masing-masing dan meliputi 3 aspek utama, yaitu kognitif. Kognitif itu kemampuan berpikir, memahami, dan mengolah informasi. Kemudian afektif itu sifat, emosi, nilai, dan perasaan. Dan terakhir itu psikomotor, keterampilan fisik atau kemampuan melakukan tindakan. Jadi setiap siswa itu berbeda-beda dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Dan perbedaan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang. Itulah yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, untuk pemateri 2 saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan tentang konsep dasar analisis karakteristik peserta didik. Istilah karakteristik berasal dari kata karakter yang dalam Kamus Bahasa Besar yaitu KBBI, yang diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki seseorang yang cenderung menetap. Adapun dasar perencanaan pembelajaran yang efektif. Setiap komponen dalam desain pembelajaran dimulai dari tujuan, materi, strategis, hingga evaluasi harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Ketika guru memahami latar belakang, minat dan gaya belajar siswa, mereka dapat merancang pengalaman belajar yang lebih kontekstual dari relawan. Yang ketiga, mengoptimalkan potensi setiap individu, yaitu setiap peserta didik memiliki bakat, minat, dan kemampuan awal yang berbeda. Analisis karakteristik yang memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing siswa sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat. Dan yang keempat, meningkatkan keterlibatan akademik, yaitu penelitian terkini menunjukkan bahwa faktor-faktor fisiologis seperti motivasi dan edukasi diri memiliki hubungan positif dan signifikasi terhadap keterlibatan akademik siswa. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pemateri ketiga saya persilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu aspek-aspek kunci karakteristik peserta didik. Baik, di sini ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu usia dan jenis kelamin, dan di mana usia kronologis peserta didik berkorelasi kuat dengan tahap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP
umumnya berada pada rentang usia 12 sampai 15 tahun. Sementara di tingkat sekolah menengah atas atau SMA pada rentang 15 sampai 18 tahun. Nah, perbedaan usia ini menandakan perbedaan kesiapan belajar, kemampuan berpikir abstrak, dan tingkat kemandirian. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi minat dan cara belajar. Meskipun hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial daripada faktor biologis murni. Dalam pembelajaran biologi, misalnya gender dan dapat mempengaruhi minat peserta didik terhadap topik-topik tertentu seperti reproduksi dan genetika. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang sosial budaya dan tempat tinggal. Di mana latar belakang sosial budaya termasuk etnis dan agama dan status sosial ekonomi keluarga membentuk nilai dan norma dan cara pandang peserta didik terhadap dunia. Tempat tinggal juga sangat berpengaruh, apakah dia berada di pedesaan atau perkotaan. Ini sangat mempengaruhi pengalaman langsung mereka dalam alam dan fenomena biologis. Adapun latar belakang di pertanian atau pedesaan, peserta didik dari pedesaan, terutama yang berlatar belakang pertanian, umumnya dia memiliki pengetahuan langsung dan pengalaman langsung dan pengetahuan kontekstual yang kaya tentang ekosistem sawah, sungai, dan hutan, siklus hidup tanaman dan interaksi makhluk hidup, dan keberagaman hayati. Mereka mungkin sudah akrab dengan konsep rantai makanan atau simbiosis melalui pengamatan sehari-hari. Hal ini dapat menjadi modal awal yang kuat dalam pembelajaran. Selanjutnya peserta didik yang latar belakangnya perkotaan atau lingkungan hidupnya itu di perkotaan. Meskipun memiliki keterbatasan dalam pengalaman langsung dengan ekosistem alam, namun mereka mungkin lebih terpapar pada isu-isu lingkungan global seperti polusi, perubahan iklim melalui media, serta lebih akrab dengan teknologi dan informasi digital. Guru dapat memanfaatkan ini untuk mengkaitkan materi dengan isu-isu urban seperti ekosistem buatan, tanaman kota, pengelolaan sampah, atau bioteknologi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Silakan untuk menjelaskan materinya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya adalah tentang aspek-aspek kunci peserta didik, aspek-aspek kunci karakteristik peserta didik. Setelah tadi dijelaskan soal karakteristik umum, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik kognitifnya. Jadi kalau aspek kognitif itu berkaitan tentang bagaimana cara peserta didik berpikir, mengelola informasi yang mulai diterima, atau memecahkan permasalahan. Nah, jadi aspek kognitif ini merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam menentukan perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah tingkat perkembangan intelektual. Ini merupakan teori dari Jean Piaget. Jadi Jean Piaget mengungkapkan bahwa perkembangan peserta didik itu terjadi melalui dua tahapan sistematis. Yang pertama, untuk jenjang pendidikan menengah itu, yang pertama tahap operasional konkret terjadi pada masa anak SMP, khususnya pada umur 11 sampai pada umur 7 sampai 11 tahun. Jadi pada tahap ini tuh peserta didik sudah bisa berpikir kritis, tetapi perlu bantuan media pembelajaran, perlu benda-benda atau aktivitas nyata yang ada di lapangan. Jadi mereka membutuhkan bantuan benda nyata, model, atau pengalaman langsung untuk memahami materi. Misalkan dalam materi abstrak di biologi itu tentang konsep fotosintesis, jadi guru ini harus berupaya untuk merancang praktek sederhana, misalnya mengamati gelembung udara pada daun gerila, agar nanti peserta didik pada masa ini tuh bisa paham. Nah, kemudian ada tahap kedua lagi, yaitu operasional formal yang terjadi pada anak-anak usia SMA, khususnya pada umur 11 sampai dewasa.
Nah, pada tahap ini tuh berpikir secara sistematis, artinya berpikir secara hipotesis deduktif. Mereka dapat memahami konsep-konsep yang sangat kompleks seperti DNA, pewarisan sifat, kemudian evolusi, seleksi alam, tanpa diiringi dengan aktivitas langsung. Tapi bukan berarti aktivitas langsung seperti praktikum itu tidak penting, tetap penting. Hanya saja di sini yang perlu digarisbawahi bahwa anak-anak SMA itu sudah bisa menarik kesimpulan dari apa yang mereka pahami. Nah, untuk aktivitas praktek itu hanya untuk aktivitas sampingan saja, bisa digunakan ketika waktu memungkinkan, ketika ada kesempatan untuk melakukan aktivitas praktek. Nah, selanjutnya adalah tentang gaya belajar kognitif, yaitu field independent dan field dependent. Jadi gaya kognitif ini mengacu pada bagaimana seseorang itu mengelola informasi berdasarkan lingkungan sekitarnya. Nah, anak yang pertama field independent atau FI. Anak yang FI ini cenderung lebih suka belajar mandiri daripada belajar kelompok. Dia bisa memisahkan antara konteks dengan detail. Artinya dia itu lebih analisis, lebih suka dengan materi-materi yang analisis. Maksudnya menganalisis suatu konsep. Contohnya adalah ketika praktikum, misalkan untuk mengamati struktur sel, nah dia itu sangat unggul di bidang itu, anak yang FI. Karena FI ini kan field independent, artinya mandiri. Dia lebih suka belajar secara mandiri. Kemudian field dependent atau FD. Nah, field dependent ini peserta didik yang kebalikannya, dia lebih suka belajar secara berkelompok. Kelompok belajar ini isinya itu adalah membahas tentang isu-isu lingkungan, mengaitkan tentang lingkungan sekitar dan dijadikan pembahasan dalam kelompok belajar tersebut. Misalkan tentang keanekaragaman hayati dan lain-lain. Kemudian pengetahuan awal, prior knowledge dan miskonsepsi. Jadi pengetahuan awal itu, sebagaimana kita tahu bahwa pengetahuan awal itu adalah seluruh pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik yang telah diperoleh sebelum memasuki proses belajar mengajar di kelas. Nah, jadi pengetahuan awal ini bisa membawa kebaikan jika konsepnya betul, tetapi bisa membawa miskonsepsi jika konsepnya itu salah. Nah, ada banyak sekali contoh-contoh miskonsepsi bisa teman-teman cari. Misalkan orang-orang yang beranggapan bahwa virus itu adalah sel dan miskonsepsi yang lain. Nah, peran guru di sini sangat penting. Artinya asesmen diagnostik awal itu diperlukan. Artinya guru perlu untuk mengetes pengetahuan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Apakah pengetahuan awal ini sudah sesuai dengan konsep atau malah menjadi miskonsepsi. Jika miskonsepsi, tentunya guru harus meluruskan konsep yang benar, meluruskan konsep tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, untuk pemateri ke-5 saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu karakteristik afektif. Adapun minat dan motivasi energi penggerak untuk mencapai tujuan belajar. Sikap ilmiah, jujur teliti, objektif dan skeptis dalam praktikum. Karakteristik psikomotorik, keterampilan laboratorium, penggunaan mikroskop, pipet dan alat beda secara aman. Koordinasi motorik halus, yaitu membuat preparat atau menggambar struktur mikroskopis dengan detail. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pemateri ke-6 saya persilakan. Oke, baik, terima kasih untuk moderator. Langsung saja materi yang saya berikan itu yaitu metode analisis karakteristik yang bertujuan untuk memperoleh data akurat yang menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik. Adapun beberapa metode, yaitu yang pertama observasi, di mana observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati
secara sistematis berlaku interaksi dan aktivitas peserta didik di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua itu wawancara, teknik komunikasi langsung untuk menggali informasi lebih dalam dari peserta didik, orang tua atau wali maupun guru sebelumnya. Yang ketiga angket atau kuesioner, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada respon untuk dijawab. Yang keempat, studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah catatan atau arsip dokumen yang sudah ada. Yang kelima, tes awal. Tes awal juga yang diberikan kepada peserta didik sebelum pembelajaran suatu topik dimulai. Saya memberikan ke moderator. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pemateri terakhir, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas moderator. Langsung saja, yaitu implikasi hasil analisis dalam pengembangan program pembelajaran biologi. Ada memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang dimana guru perlu menyesuaikan tujuan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Jika siswa berada pada tahap operasional kompleks, maka tujuan dirumuskan dengan tata kerja operasional yang melibatkan kegiatan pengamatan percobaan dan manipulasi objek nyata. Sebaliknya, pada tahap operasional formal, tujuannya yaitu dapat diarahkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis dan mengevaluasi konsep. Dengan ini, tujuan pembelajaran menjadi lebih terukur dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan yang kedua yaitu materi ajar, yang dimana materi harus disusun berdasarkan tingkat kesulitan yang sesuai perkembangan siswa. Materi yang bersifat abstrak perlu dijelaskan secara bertahap melalui scaffolding, yaitu pemberian bantuan secara perlahan hingga siswa memahami secara mandiri. Selain itu, materi perlu dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna, contohnya seperti ekosistem atau rantai makanan. Dan yang ketiga yaitu dalam pemilihan strategi atau metode. Guru perlu memvariasikan pendekatan sesuai gaya belajar siswa, misalnya menggunakan metode diskusi kelompok untuk melatih kerjasama serta praktikum untuk siswa yang lebih mudah memahami melalui kegiatan langsung. Yang keempat yaitu penentuan media dan sumber belajar, yang dimana harus mendukung pemahaman siswa, di mana guru dapat menggunakan alat peraga, video pembelajaran atau lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Contohnya itu menggunakan greenhouse yang ada di sekolah untuk mengamati tumbuhan. Dan yang terakhir itu pengembangan sistem penilaian atau asesmen, yang dimana seharusnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penilaian tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga bisa dilihat dalam bentuk laporan atau proyek. Misalnya, siswa diminta membuat laporan hasil percobaan fotosintesis untuk menilai pemahaman konsep dan keterampilan proses sainsnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke mereka. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silahkan angkat tangan. Baik, untuk saudari Nurul Fitriati, silakan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, pertanyaan saya yaitu bagaimana cara guru mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk saya persilakan kepada saudara Wawan Setiawan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Bagaimana Anda mengidentifikasi jika ada salah satu mahasiswa mengalami hambatan kayak proses belajar yang kurang memahami begitu atau tidak langsung paham begitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
Perkenalkan, saya atas nama Nilam Cahya Arif dengan NIM 0324004. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nuriski Fitrianti yang juga berkaitan dengan pertanyaan dari Wawan Setiawan tentang bagaimana cara mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Misal dalam hal kurang bisa memahami materi dan masalah yang lain. Nah, menurut saya bisa menggunakan observasi saat pembelajaran. Jadi, guru mengamati perilaku siswa di dalam kelas. Misalnya ketika siswa sering terlihat bingung saat materi dijelaskan atau jarang bertanya atau menjawab pertanyaan, nah bisa jadi peserta didik itu mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian bisa juga dengan guru membuat angket atau kuesioner belajar. Guru memberikan angket sederhana untuk mengetahui bagaimana minat belajar siswa, cara belajar yang biasa dilakukan, dan sejenisnya. Nah, terakhir bisa juga wawancara atau diskusi singkat dengan siswa. Jadi mengambil waktu di luar mata pelajaran atau bisa menyisihkan sedikit waktu pada saat pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Misal bertanya bagian mana dari materi yang paling sulit, atau apa yang membuat materi tersebut sulit untuk dipahami. Itulah jawaban dari teman saya. Apakah jawabannya sudah diterima? Jawaban sudah diterima. Terima kasih. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan dari materi kami yaitu karakteristik merupakan keseluruhan pola perilaku, kemampuan dan sifat untuk hasil interaksi faktor bawaan serta lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan tujuan pembelajaran. Adapun aspek-aspek kunci karakteristik mencakup identitas umum atau usia latar belakang, psikomotorik, keterampilan lab, kognitif, tahap perkembangan atau pengetahuan awal, serta sosial dan emosional. Nah, itulah presentasi dari kami. Jika terdapat banyak kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah dimiliki oleh Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.